Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-ketik Keuskupan Padang. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan poin pertama dari kredo kita, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sebelum saya menjelaskan, ada orang bijak mengatakan begini, kalau kita bisa menjelaskan secara tuntas mengenai Allah, maka kita itulah Allah. Itu mau mengatakan bahwa kita tidak sanggup menjelaskan seluruh keberadaan Allah. Kita hanya bisa mengungkapkan apa yang bisa kita katakan dengan memakai bahasa manusia, bahasa yang kita pakai. Nah, karena memakai bahasa manusia, maka sudah pasti ada keterbatasan. Dalam keterbatasan itu ada satu istilah yang kita sebut dengan metafora. Maka kita menjelaskan Allah secara metaforis. Kali ini itulah yang mau saya jelaskan, yakni Allah. Kata Allah berasal dari bahasa Arab, al-ilah. Maksudnya atau artinya dewa itu, sang dewa. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani ada kata Eloah. El itu arti tunggal, maksudnya dewa. Sedangkan jamaknya adalah Elohim, dewa-dewa. Lalu kemudian dalam bahasa Yunani ada kata Theos, itu tunggal, dewa. Ada kata Theoi, itu jamak, sama juga artinya dewa-dewa. Nah, dalam perkembangan kata ini diambil oleh orang-orang Yahudi untuk menjelaskan sang pencipta alam ini, untuk menjelaskan sosok dia yang maha tinggi, sosok dia yang maha kuasa. Nah, yang kita sebut dengan Allah dalam kredo kita ini adalah dia yang pencipta itu, dia yang maha kuasa itu, dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka dikatakan Allah Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, pencipta langit dan bumi itu dalam bahasa iman kita, bahasa teologi kita juga mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Nah, mengapa dikatakan Bapa? Itu pertanyaan kita. Mengapa kita katakan Allah itu adalah Bapa? Mungkin bagi orang tertentu, ungkapan Bapa itu ya tidak cocok, karena kalau seorang Bapa berarti dia punya ibu, punya istri, lalu punya anak. Nah, ini yang kita sebut tadi bahasa metafora, kiasan. Tidak sungguh seperti ayah atau bapa yang kita mengerti, tidak. Tapi bahasa yang kurang lebih pas dengan cara pikir kita, cara perasaan kita, mengungkapkan dia yang lebih tinggi itu, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi itu, sehingga dekat. Nah, dia yang tinggi, dia yang mulia, dia yang ajaib, Allah yang perkasa itu masuk dalam kehidupan kita dengan bahasa kita sehingga kita lebih akrab dengannya. Tetapi bukan tanpa alasan mengapa kita mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa.
Pertama-tama, Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia meminta kita supaya berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Itu bisa dilihat dalam Matius bab 6 ayat 9-13, Lukas 11-24, dan Matius bab 5 ayat 48. Bahwa Allah itu kita sebut sebagai Bapa. Karena Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Dia yang Maha Tinggi itu sebagai Bapa. Alasan kedua, sebutan Bapa mau menjelaskan bahwa Allah dekat dengan manusia. Allah adalah sumber awal mula segala sesuatu. Dia memiliki otoritas penuh atas ciptaannya. Itu kita katakan Allah itu adalah Bapa. Alasan ketiga adalah mengapa kita sebut atau memanggil Allah itu Bapa, karena kita ini murid Kristus. Kristus memanggil, kalau orang Yahudi bilang Yahweh itu dengan Bapa, maka kita juga memanggil Yahweh itu, pencipta langit dan bumi itu, dengan Bapa. Nah, bisa kita lihat contohnya dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kita ini murid Kristus, karena Kristus memanggil Yahweh atau memanggil Allah adalah Bapanya, maka kita juga memanggil Dia adalah Bapa. Alasan lain adalah Allah disebut Bapa karena hakikat Allah yang menciptakan, mengasihi, memelihara, mendidik kita, melindungi kita, dan semua itu Ia lakukan supaya kita memperoleh keselamatan. Dia seperti seorang bapa yang bertanggung jawab melindungi, menjaga, memelihara kita, sehingga pada waktunya kita semua sampai kepada Dia yang kita sebut dengan Bapa itu. Nah, saudara yang terkasih, itulah kurang lebih inti poin-poin yang mau disampaikan dalam poin pertama dari doa Aku Percaya kita. Halo saudara-saudari terkasih, terima kasih telah mengunjungi channel YouTube Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Silahkan subscribe, like, share, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.